On the power once more, Jesus Rioff just ahead of Veda Pratama. Casey O'Gorman only up into P9 as things stand, just behind Sullivan Mounts. I think Uriarte. It's gonna be a tight race, but I hope Veda for sure. Well, I think it's going to be nice between Brian and Veda, so we will see. Oke, reporter gokil siap siaran langsung dari pedok virtual nih. Dan kabarnya panas banget kayak knalpot motor balap habis finish di Mandalika. Jadi ceritanya gini gengs, Veda Ega Pratama, bocah ajaib yang sering bikin lawan kayak ngerem mendadak di tikungan karena heran sama kecepatan dia, akhirnya resmi diumumin naik ke kelas Moto3. Dan yang lebih hebohnya lagi, pengumuman ini bakal dilakukan langsung di Mandalika. Bukan kaleng-kaleng nih, udah kayak sinetron dengan plot twist di sirkuit kebanggaan bangsa. Nah, yang bikin makin rame, Wak Taufik, pengamat MotoGP sekaligus dosen dadakan balap motor di dunia maya, langsung buka suara sambil ngeluarin analisis yang bikin netizen pada angguk-angguk sambil bilang, iya juga sih Wak. Menurut beliau, naiknya Veda ke Moto3 ini bukan cuma langkah biasa, tapi kayak lompatan dari bebek ke jet pribadi. Soalnya, persaingan di sana bukan cuma adu cepat, tapi adu mental, adu strategi, dan adu godaan kopi di malam race day. Veda disebut-sebut udah siap banget karena performanya di ajang junior udah kayak cheat mode on. Konsisten, berani overtake, dan punya aura the next Marc Marquez versi Indonesia yang bikin lawan-lawan di lintasan suka mikir, anak ini dari planet mana sih? Apalagi selama musim balap terakhir, Veda sering jadi buah bibir bukan cuma karena gaya balapnya yang agresif tapi elegan, tapi juga karena kepribadiannya yang kalem di luar sirkuit, kayak murid teladan yang ternyata jago drifting pakai motor. Nah, Mandalika dipilih jadi tempat pengumuman resminya ini bukan tanpa alasan, gengs. Soalnya, selain jadi sirkuit kebanggaan tanah air, Mandalika itu udah kayak panggung utama buat para pembalap Indonesia yang mau unjuk gigi ke dunia. Bayangin aja, momen pengumumannya pasti bakal dramatis banget. Mungkin ada kembang api, mungkin juga ada Wak Taufik nongol di belakang sambil pegang mic bilang, inilah masa depan MotoGP Indonesia, Veda Ega Pratama. Gokil kan? Netizen udah mulai bikin teori konspirasi juga. Katanya Veda bakal gabung sama tim kuat yang punya pengalaman di Asia Talent Cup, dan gosipnya, beberapa sponsor udah ngantri buat nempelin logo mereka di motor Veda, biar sekalian viral tiap dia nyalip di tikungan terakhir. Tapi jangan salah, Wak Taufik juga ngasih catatan serius. Perjalanan Veda di Moto3 nanti nggak bakal gampang, soalnya lawan-lawannya udah level internasional. Bisa jadi teman satu pedoknya ada yang udah punya pengalaman jatuh 99 kali dan masih bisa ketawa. Jadi, Veda kudu siap secara mental, fisik, dan pastinya strategi. Apalagi kalau udah nyangkut urusan cuaca dan setup motor yang kadang lebih ribet dari hubungan LDR. Tapi tenang aja, kata Wak Taufik, modal pengalaman Veda di Asia Talent Cup, keuletannya, plus dukungan dari tim dan fans tanah air bakal jadi bensin utama buat ngegas mimpinya sampai puncak. Jadi buat kalian semua, para penggemar balap, siap-siap ya. Kita bakal punya wakil baru di Moto3 yang bukan cuma bisa balapan, tapi juga bisa bikin bangga, bikin trending, dan mungkin suatu hari nanti bikin lagu tema sendiri kayak pembalap-pembalap Eropa itu. Jadi stay tune di Mandalika karena pengumuman ini bakal jadi sejarah, dan kayak biasa, kalau udah begini, reporter lucu kalian bakal nongol duluan ngasih breaking news plus sedikit bumbu dramatis biar makin nempel di hati. Dan gak berhenti sampai di situ, gengs. Setelah kabar naiknya Veda Ega Pratama ke Moto3 diumumin bakal pecah di Mandalika, dunia maya langsung heboh kayak grup WA keluarga pas lebaran. Semua rame-rame share berita ini sambil nambahin caption, anak bangsa membanggakan. Ya, netizen plus 62 emang paling semangat kalau urusan mendukung wakil tanah air. Tapi di balik gegap gempita ini, banyak juga yang penasaran, siapa sih sosok di balik kesuksesan Veda yang dari bocah udah bisa ngelawan tekanan balapan internasional? Nah, kalau kata Wak Taufik yang udah apal lika-liku dunia balap, rahasianya bukan cuma latihan keras, tapi juga mental sekuat baut sasis MotoGP. Tiap pembalap besar pasti punya cerita di balik layar yang penuh keringat, air mata, dan kadang drama kayak sinetron stripping. Dan Veda pun gak lepas dari semua itu. Dulu, waktu masih balapan di level junior, katanya dia sering tuh bangun pagi-pagi buta buat latihan fisik. Sementara teman sebayanya masih scroll TikTok, cari filter baru. Nah, kedisiplinan inilah yang jadi pondasi karirnya. Wak Taufik bilang, anak ini bukan cuma punya talenta, tapi juga attitude. Dia ngerti kapan harus ngegas, kapan harus ngerem. Bukan cuma di lintasan, tapi juga di kehidupan nyata. Ucapan itu langsung jadi quote viral. Bahkan ada fans yang bikin meme Veda pakai kacamata bijak sambil tulis caption, gas terus, asal jangan di hubungan. Waduh, ini netizen ya, apa aja bisa jadi wahan.
Tapi emang bener sih, di era sekarang, pembalap nggak cukup cuma cepat, tapi juga harus punya kepribadian kuat. Soalnya, spotlight media bisa lebih ngeri dari tikungan hairpin. Makanya, banyak yang kagum gimana Veda tetap low profile meski udah sering trending. Nah, pengumuman di Mandalika ini kabarnya bakal dikemas super megah. Katanya bakal ada parade, jumpa fans, dan bahkan mungkin konvoi bareng komunitas motor. Kebayang dong atmosfernya? Ribuan fans bawa bendera merah putih, suara knalpot berderu kayak orkestra nasional, dan Veda muncul dari pit lane sambil senyum kalem, kayak pahlawan balap dari negeri dua tak. Wak Taufik pun bilang, momentum ini harus dimanfaatin buat ngenalin dunia Moto3 ke publik Indonesia lebih luas, biar makin banyak yang tahu betapa kerasnya perjuangan di balik podium. Dan bener aja, dari gosip yang beredar, Veda bakal dapat dukungan penuh dari tim besar yang udah punya pengalaman ngorbitin pembalap muda jadi bintang dunia. Beberapa analis bahkan ngira ini awal dari gelombang baru pembalap Indonesia yang siap tempur di level global. Keren banget kan? Tapi kayak biasa, Wak Taufik tetap kasih wejangan bijak. Naik kelas itu kayak naik roller coaster. Di awal seru, di tengah deg-degan, tapi kalau fokus, ujungnya pasti puas. Dan semua orang pun setuju. Ya iyalah, siapa juga yang mau nyalip tanpa fokus? Bisa-bisa malah jadi meme crash. Nah, kalau ngomongin soal netizen, mereka udah mulai mendoakan Veda dengan cara paling Indonesia banget. Ada yang bikin fan art, ada yang jualan kaos bertulis Veda Gaspol. Bahkan ada yang niat bikin mini dokumenter dari Madiun ke Moto3 di TikTok. Lengkap dengan musik latar sendu dan efek slow motion tiap Veda senyum. Pokoknya, hype-nya udah nggak bisa dibendung. Jadi siap-siap ya gengs, Mandalika bukan cuma bakal jadi saksi sejarah, tapi juga mungkin trending topik nomor 1 se-Asia Tenggara. Karena momen ini bukan cuma tentang satu pembalap, tapi tentang semangat anak bangsa yang benar-benar gaspol sampai dunia ngelirik dan bilang, Indonesia punya calon juara nih. Dan nih ya gengs, kalau kita gali lebih dalam lagi, kisah Veda Ega Pratama ini tuh udah kayak nonton film motivasi yang dibumbuin kecepatan tinggi sama aroma ban kebakar. Karena perjalanannya menuju Moto3 itu nggak segampang ganti oli di bengkel depan rumah. Bayangin aja, bocah asal Indonesia ini harus bersaing di kancah internasional yang pembalap-pembalapnya dari kecil udah makan nasi campur oli, tidur sambil peluk helm, dan bangun langsung ngegas. Tapi Veda bisa nembus semua itu berkat kerja kerasnya yang luar biasa. Bahkan Wak Taufik sempat bilang dengan gaya khasnya yang bikin netizen ngakak, Veda itu bukan pembalap kaleng-kaleng, dia pembalap premium, bukan isi ulang. Dan spontan semua langsung rame di kolom komentar. Ada yang reply, bener Wak, anak ini oktanya tinggi banget. Nah, dari pernyataan itu aja udah kelihatan seberapa besar rasa bangga Wak Taufik terhadap Veda, apalagi setelah lihat prestasinya di Asia Talent Cup yang bikin nama Indonesia berkibar tiap race weekend. Kemenangan demi kemenangan yang Veda kumpulin itu kayak stiker reward di papan prestasi. Lama-lama penuh dan ujungnya dapat tiket emas ke Moto3, tempat di mana calon legenda dilahirkan. Dan pemilihan Mandalika sebagai lokasi pengumuman resmi ini bukan kebetulan brosis. Mandalika itu udah jadi simbol kebangkitan motorsport Indonesia, tempat di mana mimpi anak bangsa dibunyikan bareng deru mesin 250cc yang meraung-raung di tikungan cepat. Bahkan gosipnya, panitia bakal nyiapin acara pengumuman ini sekeren launching produk ponsel terbaru, lengkap dengan countdown LED raksasa, MC kocak, dan mungkin juga bintang tamu selebgram otomotif yang siap ngeliput live. Jadi, suasananya bakal kayak campuran antara pameran motor dan konser nasionalisme, di mana Veda jadi bintang utamanya. Dan jangan kaget kalau nanti ada segmen khusus Wak Taufik ngasih kuliah umum soal potensi Indonesia di MotoGP sambil ngelucu dikit biar penonton nggak ngantuk. Kayak, inget ya, di lintasan nggak ada lampu merah, yang ada cuma peluang buat nyalip. Waduh, bijak sekaligus lucu, Wak. Tapi di balik semua euforia ini, kita juga harus ingat perjuangan yang bakal dihadapi Veda di Moto3 nanti. Karena lawan-lawannya bukan kaleng. Banyak yang udah jebolan Red Bull Rookies Cup, tim-tim Eropa, dan akademi-akademi balap ternama yang disiplin banget sampai jam makan siangnya pun pakai stopwatch. Jadi Veda kudu bener-bener siap, bukan cuma dari segi teknik, tapi juga adaptasi budaya, bahasa, bahkan cuaca. Karena balapan di Eropa itu bisa berubah kayak mood mantan, tiba-tiba cerah, tiba-tiba hujan. Tapi dengan dukungan tim, pelatih, dan seluruh rakyat Indonesia yang pasti bakal ngegas bareng dari balik layar, nggak ada yang mustahil. Dan kalau nanti Veda bisa podium, bisa dipastiin itu bukan cuma selebrasi pribadi, tapi perayaan nasional mungkin bakalan trending di semua platform dengan tagar #VedaGaspol, #Indonesia di Moto3, #Wak Taufik Bangga.
Jadi, buat kalian semua yang nonton, siapin popcorn dan bendera merah putih karena cerita Veda ini baru aja dimulai. Dan kayak kata Wak Taufik, selama masih ada tikungan, selalu ada peluang buat nyalip. Mantep banget kan? Dan gengs, itu dia kisah super gokil dan penuh semangat dari Veda Ega Pratama yang siap ngegas ke ajang Moto3 dan bakal diumumin langsung di Mandalika. Gimana? Makin bangga kan sama talenta anak bangsa yang satu ini? Perjuangannya bener-bener bukti kalau mimpi besar bisa dicapai asal mau kerja keras dan gak takut ngebut di lintasan kehidupan. Asal jangan di jalan raya ya. Ingat, safety first. Nah, sekarang giliran kalian buat kasih dukungan terbaik buat Veda. Yuk rame-rame isi kolom komentar dengan doa dan semangat buat perjalanan barunya di dunia Moto3. Biar makin semangat ngebut dan makin sering kibarin merah putih di podium dunia. Jangan lupa juga buat pencet tombol like biar semangat kita makin kencang. Share video ini ke teman-teman pencinta balap biar makin banyak yang tahu kabar bahagia ini. Dan tentu aja subscribe channel ini supaya kamu nggak ketinggalan update seru, lucu, dan viral seputar dunia selebritas dan otomotif. Karena seperti kata Wak Taufik, kalau udah di tikungan, jangan ragu buat gaspol. Kita ketemu lagi di berita gokil selanjutnya. Dan ingat, terus dukung pembalap tanah air, karena dari pedok kecil bisa lahir legenda besar. Gaspol terus, sampai dunia ngelirik Indonesia.